Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Jami sanadi wa usuli wa azwajina wal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ar-rahim masyayikhina khususan Bahi Abdul Wahab Abdul Fatah Yaman Nasrullah Yai Sambil Abdul Karim Yai Ahmad Siddiq Syekh Yasin Al-Fadan Syekh Abdul Hamid Ad-Dari Jami sanadihim wa Allah yanfa'una bi'ulumihim. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan bab riya ya. Jadi riya ini sudah ditumpas dengan 3 langkah, yaitu apa? Ma'rifat, membenci dan membangkang. Nah sekarang namanya manusia, riya sudah disuruh pergi gitu ya. Tapi kadang-kadang masih ada saja ini muncul dalam dada ini. Kadang-kadang kepengen riya, kepengen jilem gitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah tidak merusak ikhlasnya gitu ya? Jadi kadang-kadang setan itu masih membisikkan, nah, kok itu hebat tuh, banyak yang ngelem, nah itu ya. Ada kadang nafsunya sendiri. Jadi ada dari nafsu yang kadang-kadang muncul keinginan dipuji, atau setannya yang menggoda. Ini bagaimana? Nanti jawabnya adalah itu sudah di luar kemampuan manusia. Ya, kalau di luar kemampuan manusia ya tidak mendapat dosa, tidak disalahkan lagi. Yang penting kita sudah mengerti kalau riya itu berbahaya, merusak. Kalau kita membenci kepada perilaku riya, kalau kita menolak kalau ada ajakan ini kok muncul terbersit kepengin gitu ya, itu ya dianggap itu ya memang bisikan-bisikan yang enggak pernah berhenti, yang laten ya. Jadi selama kita tidak merespon, tidak melayani, itu GBB enggak apa-apa. Ini intinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi biddarani amin. Wa in qulta, maka jika bertanya sapa kamu, ya ini Ghazali selalu menggunakan metode apa? Halo? Metode Pak Ingkul, jika kamu bertanya, berarti metode apa? Tanya, bertanya kok kan? Tanya jawab, jadi memudahkan untuk dipahami. Pakai tanya jawab. Pak Ingkul, maka jika bertanya kau, ya. Wahai Imam Ghazali, paman mengkotai wong sodafa kang metu iseman min nafsi dari jiwa nyaman karo hata riya
ing membenci riya. Selanjutnya wahamalat dan mendorong bu ingman opal karahatu kebenciannya alal ibain atasnya membangkang terhadap ajakan riya. Walakinnahu tetapi ini ma'adzalika dengan keadaan itu, keadaan apa? Karoha dan apa tadi? Oh iya. Dengan keadaan karoha dan apa tadi? Iba. Sudah membenci, sudah membangkang. Iku ghairu khalin, tidak sepi, tidak sunyi. Sabaman an mailit tabai, dari condongnya watak, condongnya karakter ilahi kepada riya. Si ana kepengine wa hubbihi dan demene man lahu mare riya. Wa munaza'atihi lan ngrebute riya iyahu ingman. Artinya riyanya itu masih terus ngerebut hatinya gitu ya. Ila anau amung waisan teman-teman itu karihun, yang membenci, yang membenci. Wali mailihi, iya lah. Karihun terus nggak ada kamunya ya. Ah, bagus di tempat saya ada, jadi agak susah ya. Nggak ada kamunya. Terus limailihi gitu. Hah? Bihi oleh hubihi ya. Nah, betul. Iku karir membenci, terus dihubi maring menyintai riya, ya. Wali meli dan maring condonge man eli maring riya. Wah, wataknya dan nafsunya terus menyerang terus, tapi dia tetap membenci riya dan juga membenci apa? Membenci cintanya kepada riya, membenci condongnya kepada riya. Wa ghairu muhabbabin, dan tidak dicintakan ada kepada riya. Ngoten niku Imam Ghazali. Jadi sudah baik-baik dengan riya ya, tapi masih saja mereka itu menyerang, tapi hatinya tetap membenci. Fahal yakunu mongko ono sepeman yang seperti itu iku fi zumratil murain, di dalam golongannya orang-orang yang riya. Kira-kira jawabannya bagaimana? Termasuk golongan riya apa enggak? Lo tadi sudah dimukadimah itu gitu. Tidak, karena sudah di luar kemampuannya. Jawabannya begini, fa'lam mongko ketahuilah annallaha ing sak temene Allah iku lam yukallif, tidak membebani sapa Allah al ibadah ing para hamba ilama kejaba ing perkara utiku kang mampu sapa ibadah. Walai salan hare ora iku fi taqatil abdi, dalam kekuatan atau kemampuan hamba
Apa man usyaitoni, mencegah setan min nazaatihi, dari godaan-godaannya setan. Setan ya selalu saja menggoda. Kita tidak bisa menghentikan godaan setan. Nek menolak bisa. Wala, dan tidak wala qom ittabi'in. Laisa fi taqadil abdi man usyaiton wala qom, ya. Wala, dan tidak ada dalam kemampuannya apa qat'ut tabi'i, memotong watak. Watak kan gawan bahaya, ya. Mesti masih ada saja, nggak bisa hilang, cuma ditekan gitu aja. Hatta la yamila, sehingga orang condong apa toba ila syahwat, kepada syahwat. Wala yanza'u, dan tidak mengajak, ya, tidak mengajak apa toba ila maring syahwat, tetap mengajak. Wa innama ghayaduhu, angin pesina utawi notoke sapa man, ya. Artinya maksimalnya man iku ayyuqa bila yento menghadapi sapa man syahwatin man bikaratin, kelawan membenci. Istasara, yang membangkitkan sapa man ing karaha min ma'rifatil aqib, dari mengetahui akibatnya riya. Jadi godaan selalu ada, tapi maksimal usahanya manusia ialah untuk membencinya, karena dia sudah tahu apa bahayanya riya. Wa ilmi dini, dan dari ilmu agama, wa usulil iman, dan dari pangkalnya iman bila kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ya. Kalau orang itu iman kepada Allah sungguh-sungguh, itu kan akan bisa menolak riya, ya. Amal kita itu sedikit, kalau Allah yang menilai akan menjadi besar. Tapi kalau kita mencari penilaiannya manusia, sangat kecil. Ngapain mencari penilaian manusia? Ya, itu namanya karena dorongan iman. Semoga riya-riya itu pergi semuanya. Fa idza fa'ala, bukan nalikan melakukan sapa man atau abad zalika imugonobo, ayo qabila syahwatahu, ya. Kalau dia sudah melakukan perlawanan kepada syahwatnya, fa huwa muqawtawi fa'ala dzalik, ikal ghayatu, sudah hasil maksimal, gitu, ya. Notok itu artinya apa? Hasil maksimal fi ada imain, dalam menunaikan perkara kulifa, yang dibebani sapa man bi kelawan man. Itu sudah maksimal yang kita lakukan. Dasarnya opo? Nah, mesti ada dasarnya. Tapi guri-guri, gitu, ya. Itu namanya metode apa? Tanya jawab mah. Dalile kok ning guri. Induktif. Ini khas Ghazali, ya. Dikupas dulu dengan logika, terus di belakang dalil.
Quran ataupun hadis, namanya metode. Nek khotib yang banyak metode bikin makalah ya sing akeh deduktif, tapi yang bagus itu induktif, yang bagus itu. Nah di sini dalil apa? Wa yadullu naduakan ala tadi ingatasi hal itu, yaitu fahwal ghoyah, bahwa itu sudah capaian yang maksimal. Minal akhbari saking pira-pira hadis apa ma hadis riwayat kang diriwayataken apa ma rupanya anak sahabat Rasulullah, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku syaka padha mengadu sepasat ilai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu lan matur sapa ashab kanjeng Nabi tu'radu dipentokaken atau disodorkan di qulubina maring pira-pira hati kita apa sih pira-pira perkara. Kita sudah iman, sudah belajar, sudah ibadah, sudah mantap, tapi kadang-kadang moro-moro datang bisikan-bisikan gitu ya, bertanya tentang ketuhanan ya. Tuhan itu dahulu tanpa permulaan, lambian itu di mana gitu ya. Itu namanya apa? Bisikan-bisikan yang nakal, dan itu sering datang ya. Gimana itu? Pokoknya kalau hal seperti itu enggak direken ya, enggak usah ditanggapi, itu tidak apa-apa gitu. Itu sudah di luar apa? Kemampuan manusia. Masalah ria ya begitu. Sudah belajar untuk menolak ria, tapi kadang-kadang masih datang bisikan-bisikan. Itu ya enggak apa-apa. Jadi pakai kiasan. Oh saya kapan itu ke Jawa Barat ya, ketemu alum Yus Ustadz di iya jadi kiai, tapi ya sempat mengeluh begitu. Ya apa kok kadang-kadang itu terus ada datang dalam lamunan-lamunan ya, memikir tentang apa ketuhanan dan sebagainya. Ini kalau dituruti ya bisa menyebabkan syak, ragu. Jadi kalau ada begitu usir saja, nggak usah ditanggapi. Itu memang godaannya manusia. Setan itu nggak pernah leren ya. Nafsu juga begitu, mata juga begitu. Ini memang bagian dari godaan supaya manusia beriman itu ya diuji. Nek diuji kok sabar, nanti akan lulus mendapat penghargaan dari Gusti Allah ya. Makanya kita ini oleh Nabi diajarin supaya berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang maha membolak-balikan hati, yaitu tadi kadang datang bisikan-bisikan. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Gitu. Sahabat pada waktu ya, kadang-kadang datang kepada hati kami sesuatu bisikan-bisikan, la'an nakhira gitu ya, la'an nakhira kang yekti utawi lamun jungkel sapa kita minas samai dari langit, fatakhattafuna, ini fi'il mudhari buang tak satu ya. Fatakhattafuna nuli nyamber ing kita apa atairu manu au tahwi utawa ngedunake bina ing kita apa rihu angin
fi makanin sahikin in dalam tempat kang wadon iku ahabbu luwih disenengi ilaina bagi kita min anna takalamat ini bang yento membicarakan kita biar kelawan asya. Kanjeng Nabi kita ini kadang-kadang kedatangan bisikan yang nakal, yang membahayakan ya. Kita sebetulnya tidak kepingin ada bisikan semacam itu. Kita memilih lebih baik apa? Jungkel jatuh dari langit kemudian disambar apa mau? Disambar apa mau? Apa itu mau? Disambar oleh burung atau kita kemudian dijelungkring oleh angin ke tempat yang lain. Itu saya lebih suka. Artinya lebih baik mati daripada digoda oleh bisikan-bisikan tadi. Jadi berarti ya rata-rata manusia mungkin ya mengalami seperti itu. Lebih baik kita disamber daripada membicarakan bisikan itu. Berarti kan kalau ada bisikan itu sebaiknya bagaimana kita? Tidak usah gubris, apalagi sampai mendiskusikan. Faqala nuli menjawab sapa Nabi alaihissalam, awaqad wajadtumuhu lan ana te teman-teman nemu sapa sira kabeh hu ing apa hu ing hubbullah, itu cinta Gusti Allah ya. Ini domiri dewi. Lalu matur sama-sama na'am nggih, kita menemukan cinta Allah. Yo nek ngono yo GP Qala Nabi wa dzalika utai mengkono-mengkono hubbullah iku sharihul iman, jelasnya iman yang jelas. Jadi kalau ada bisikan-bisikan itu ya anggaplah angin lalu. Walam yajidu lan ora padha nemu sapa ashab illal waswasa, kejaba ing waswas, bisikan-bisikan atau gangguan. Terus apa lagi? Wal karohata ya, dan membenci lahu mari waswas. Yang penting ketika ada waswas hatinya membenci waswas itu, enggak senang ya. Ojo malah ditanggapi terus, malah bisa jadi ragu kepada Allah, bisa jadi murtad. Na'udzubillah min. Wala yumkin, dan tidak mungkin apa yuqala yanto diucapake apa aroda ngersaken sapa Nabi bisoril iman, dengan jelasnya iman, al waswasata ing bisikan setan. Jadi yang dimaksud awaqad wajadtumuhu, apakah kau menemukannya, itu bukan berarti menemukan waswas, tapi menemukan apa tadi? Cinta kepada Allah yang merupakan keimanan yang jelas. Alam yabqa mongko tidak tersisa apa illa hamluhu, kejaba mendorongi sharihul iman ala karati ngatasi membenci riya al musawiqati kang apa? Kang mengusir ya apa karoha lil waswasati, kepada bisikan atau godaan setan. Wis warina riya iku kana riya iku aliban agung, bahwa riya iku dunal waswasati, sak ngandhape bisikan setan fi haqilan dalam haqi Gusti Allah.
Jadi riya itu sudah merupakan sikap manusia yang nyata ya, bukan bisikan setan. Dunia tadi dimaknanya apa Bu? Oh keliru. Riya itu agung, fawwatannya itu dunia wasa duduk ya, duduk bisikan. Faidan dafa mau kanalikan wis tertolak apa darurun akdomi, bahayanya yang lebih besar yaitu apa? Bahayanya yang lebih besar itu apa tadi? Riya, betul. Jangan ngantuk berarti. Riya itu yang agung, kalau waswasa itu bukan riya. Jadi berarti di bawahnya ya. Waswasa itu di bawahnya riya. Nah kalau riya sudah tertolak karena kita benci gitu, fabi ayyan dafi'a, mengko kelawan yen tertolak dia kelawan karoha apa darurul asghari, bahayanya yang lebih kecil yaitu apa? Waswasa iku Allah lebih utama. Jadi kalau bahaya yang lebih besar yaitu riya sudah tertolak dengan rasa benci ya, maka bisikan setan itu akan lebih bisa tertolak. Yang gede saja sudah dengan cara membencinya, apalagi itu waswasa. Wakadzalika, dan demikianlah ya, demikianlah fabi ayyan dafi'a biyan darul asghar aula. Jadi apa? Kalau riya yang lebih besar sudah tertolak, maka waswasa lebih mudah tertolak. Dalile yurwa diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Abbas anausan temane Kanjeng Nabi iku kala dawuh, alhamdulillah utawi segala puji bagi Allah alladzi zat rodda yang mengembalikan sapa Allah kaita syaitani reko dayane setan ilal waswasati maring bisikan. Kita syukur kepada Allah bahwa godaan setan itu hanya setingkat napa? Bisikan, tidak sampai apa mau? Tidak sampai menjadi kekuatan yang terlalu dahsyat, hanya bisikan. Maka Abu Hazim, makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka Abu Hazim ma utawi perkara kana kang ana apa ma iku min nafsika saking nafsumu. Terus wakarihat ya, wakarihat dan membenci ing ma kana apa nafsuka jiwamu di nafsika maring nafsumu fala yadurka mongko tidak berbahaya ing kamu apa ma perkara dua kang utaima iku aduka musuhmu. Apabila ajakan nafsumu ya itu sudah kau benci oleh hatimu, maka tidak membahayakanmu godaan yang dari musuhmu. Siapa musuhmu itu? Setan. Ya. Jadi kalau bisikan nafsu sudah bisa dilawan, maka bisikan apa? Setan itu bisa ditolak. Karena setan itu kan mempengaruhi nafsu. Nafsu ini sudah bisa diatasi, berarti ya setan wis gak bisa mempengaruhi gitu. Makanya si paling itu adalah
mujahadatun nafsu, merangi hawa nafsu. Wama utai perkara kana kang ana apa mak iku min nafsika saking nafsumu. Ibane faradiyat nuli ridho, ya, ridho itu artinya senang, setuju. Ku ing makana apa nafsuka jiwamu, di nafsika maring nafsumu. Fa'atib mongko maido sira, maido sira ha ing nafsuka aling atase ma. Terpilihkan nafsu kok hatinya kemudian setuju, maka paidola. Paidol itu apa? Ya salahkan, ya salahkan hatimu yang setuju kepada bisikan setan, bisikan nafsumu. Faizan mongko jika demikian, ya, jika demikian qala Abu Hazim waswasatu syaitan utawi bisikan setan wa munazaatun nafsi dan pangrebute nafsu iku la tadurka tidak berbahaya apa waswasa dan munazaah ing sira mahma rodatta ketika menolak sapa sira muradahuma ing kekarepane setan dan nafsu bil ibai kelawan membangkang wal karhati dan membenci, ya, termasuk kehendak untuk riya itu kalau sudah dilawan dan dibenci itu sudah tidak membahayakan. Wal khawatir utai pira-pira kentek allati yakang utawi khawatir ikal ilmu pira-pira ilmu wa tadhkiratu lan pira-pira ingatan-ingatan, ya, wa takhayulan pira-pira khayalan lil asbabi maring pira-pira sebab an muhayyijati kang ngobahaken diriya kepada riya iku tawi ulum tangkira iku minasyaitan dari setan. Jadi ingatan-ingatan bawah sadar, ya, atau khayalan-khayalan yang akan menggerakkan riya itu datangnya dari setan. Terus setelah setan direspon oleh nafsu, parobatu utawi demen wal mailulan condong kepada kerentek tadi ba'datil kal khawatir sesudah itu kerentek itu minafsi dari nafsu. Setan membisikkan, nafsu menanggapi, terus hati kita menolak. Wal karahatu tai membenci iku minal imani datangnya dari iman. Wamin asari akidari dan dari pengaruhnya akal, ya. Akal itu membantu apa? Iki mau lo. Akal itu membantu apa? Iki lo tak ojo mana, ya. Membenci riya itu dari iman dan dari pengaruhnya akal. Yang membenci itu siapa? Hati. Hati itu pengaruh dari akal untuk membenci. Berarti akal itu pembantunya siapa? Nah, sudah ada gambarnya kan? Diri manusia itu seperti kerajaan. Ono rojone, ono perdana menteri. Siapa rojone? Hati. Perdana menterinya siapa? Ini yang membantu.
memberikan pemikiran. Terus ada syahwat ya, ada ghadah. Itu kanggo apa enggak? Kanggo. Syahwat kan untuk menimbulkan keinginan untuk makan, pakaian, kebutuhan kan? Nah yang negatif kan kalau syahwat itu terus melampaui batas. Ghadah kanggo apa enggak? Untuk apa? Ya satpam, gak ama. Kalau kita diserang bahaya itu sing ngadepi sapa? Ghadah. Yang elek itu kalau ghadah itu melampaui batas, maka ghadah pesawat harus dikendalikan oleh hati. Hati dibantu oleh ila anali syaitani ya anu wae satemene iku kadhe setan dahuna ing dalam kene karoha membenci riya apa makidatan rekodaya. Nah setan itu bagian rekodaya. Orang hatinya sudah menolak, setan masih mereka gaya. Ini apa ini? Wahya tawi makidah iku anau satemene setan iku idza ajaza nalikane lemah sapa setan anhamdi saking mendorong manusia. Mendorong apa? Insan itu adalah hati ya. Ala qabulirya untuk menolak untuk menerima riya. Setannya sudah tidak sanggup mendorong hati manusia ya untuk menerima riya. Jadi dipengaruhi untuk menerima riya itu suka gelem. Dia tidak putus asa. Khayala mongko memberi khayalan sapa setan ili kepada insan anna sholaha abdihi, sesungguhnya kebaikan hatinya insan iku fil istighalin dalam sibuk bimujadalati setan dengan mendebat setan wa mutawalatihi dan mengunggul-ungguli setan firradi di dalam menolak wal jidali dan mendebat hatta yaslabahu sehingga merampas sapa setan hu ing insan sawabal ikhlas ing pahalane ikhlas wa hudurul qalbi dan hadirnya hati. Nah ini setan pinter ya. Jadi kalau digoda untuk menolak riya tidak bisa ya. Iya dong. Digoda untuk menerima riya itu tidak bisa sih. Maunya menolak terus. Terus setan ganti strategi. Apa strateginya? Hati manusia diajak untuk selalu memusuhi setan. Setan terus didebat, setan dimarahi, diseneni. Nah, akhirnya dia sibuk menghadapi siapa? Setan. Akhirnya tidak konsentrasi kepada Gusti Allah, ikhlasnya terganggu gitu. Jadi kita itu tidak usah marah kepada setan. Memang setan itu sudah salah satu ujian dari Gusti Allah ya. Kita tidak boleh marah, itu sudah takdiri Gusti Allah. Memang ada godaan ben menungso itu bisa berjuang nek lulus mlebu swarga. Nek gak digoda ya kayak malaikat ya. Malaikat kan nggak punya nafsu, nggak punya syahwat.
ya nggak digoda oleh setan, nggak bisa munggah derajatnya. Nungso digoda, ada setan, kita nggak usah protes ya, atau kita kemudian terus mendebat setan, itu nanti malah mengganggu. Li'anal istighala, karena sibuk bimujadalati syaitan, dengan mendebat setan, wa mudafaati, dan menolak setan, iku insirafun, berpaling, ansiril munajati, saking rahasiane bermunajat ma'allah, bersama Allah. Jadi kalau munajat sama itu artinya harus sudah kosong, hatinya harus sudah bebas dari segala gangguan-gangguan. Setan maunya itu terus mengganggu dengan supaya didebat-debat gitu ya. Ayu jibu mengko menyebabkan apa zalika mengkono istighal, yaitu sibuk menghadapi setan, nuksonan ing kekurangan, fi manzilatin, dalam kedudukan insan indallah, di sisi Allah. Berarti kurang ikhlas ya, kurang kudu gak terima itu lha opo kok digoda oleh setan ya. Summa qala wal mutakhallisun, alhamdulillahirabbil alamin. Ini rada sulit ya, tapi karena Allah itu membuka hati kita ya bisa diberi paham, diberi taufik. Memang ilmu kan ngelmu, angel oleh ketemu, nggak gampang, harus sabar. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, dijaga oleh Allah dari godaan setan, godaan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alana ibadati wa qina husna bihurmati wa amin nabi bariqatim amuhabatim minal bidani amuhabatim minal bidani qabirahwal ibadati Wadina husna bihurmati wa aniknabi bariqatin anuhabati minal bidani wa anuhabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Ini baru tuh mikirnya. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة حشرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حشرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حشرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد